Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Mohon untuk menonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan setiap pesan bisa tersampaikan dengan utuh. Jika berkenan, silakan tuliskan Bismillah di kolom komentar sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, serta mengaktifkan lonceng notifikasi, agar tidak tertinggal konten-konten positif berikutnya. Selamat menyaksikan, semoga berkah selalu menyertai kita. Malam itu panggung gemerlap dengan cahaya lampu yang memantul ke seluruh ruangan. Sorotan utama jatuh pada seorang anak yang berdiri tegak dengan setelan jas oranye. Dialah Pharrell Prayoga, penyanyi muda yang kini menjadi buah bibir banyak orang. Namun di balik ketenarannya, ada sebuah kerinduan yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Ketika musik mulai mengalun lembut, Pharrell memejamkan mata. Tangannya menggenggam mikrofon erat, mencoba mengendalikan emosi yang sudah sejak awal menguasai dirinya. Malam ini ia memilih membawakan lagu "Cinta Untuk Mama", sebuah lagu yang begitu berarti dalam hidupnya. Suara pertamanya terdengar jernih, namun bergetar. Bait pertama ia lantunkan dengan penuh penghayatan, membuat penonton seolah dibawa masuk ke dalam kisah pribadinya. Tidak ada satupun yang bersuara, semua terdiam, terpaku pada anak kecil yang sedang menyanyikan hatinya. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seperti doa yang melayang ke langit. Hatinya seakan berbicara langsung kepada ibunya yang jauh. Pharrell bukan sekadar menyanyi, ia sedang menyalurkan seluruh rindu yang menyesakkan dada kecilnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia sempat mencoba menahan, namun akhirnya menyerah pada kejujuran hatinya. Tangisan itu bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang membuat semua orang semakin terhanyut dalam lantunannya. Penonton pun ikut terisak. Ada yang memejamkan mata, ada yang menunduk, bahkan ada yang merangkul teman di sampingnya. Mereka tidak hanya mendengar lagu, tetapi juga merasakan luka dan cinta seorang anak yang merindukan ibunya. Seorang kru panggung melirik dengan khawatir, namun Pharrell memberi isyarat kecil bahwa ia sanggup melanjutkan. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus menuntaskan lagu ini. Karena hanya lewat lagu inilah ia bisa menyampaikan isi hatinya yang terdalam. Suara Pharrell pecah di bagian ref, namun justru disitulah keindahan yang sesungguhnya. Kejujuran tidak butuh kesempurnaan, dan malam itu semua orang menyaksikan betapa tulusnya cinta seorang anak kepada ibunya. Lagu berakhir dengan Pharrell menundukkan kepala, tangannya sedikit menutup wajah. Tepuk tangan riuh membahana, namun bukan sekadar apresiasi. Itu adalah doa, dukungan, dan cinta yang tulus dari orang-orang yang hadir. Malam itu menjadi saksi bahwa musik bisa menyampaikan hal-hal yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Pharrell telah berbicara lewat nyanyiannya, dan semua orang paham, kerinduan seorang anak kepada ibunya adalah cinta yang paling suci. Seusai konser, Pharrell duduk sendiri di ruang ganti. Sorak-sorai penonton masih terngiang di telinganya, namun hatinya terasa kosong. Lagu itu telah selesai ia nyanyikan, tetapi kerinduan pada ibunya masih mengikat erat di dalam dada. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah yang tampak tegar di depan banyak orang, kini menyimpan kesedihan yang tak bisa ditutupi. Ia mengusap sisa air mata yang masih membekas di pipinya, lalu tersenyum kecil. "Mama pasti dengar," gumamnya pelan. Ingatan masa kecilnya pun kembali hadir. Ia teringat saat masih bisa duduk di pangkuan sang ibu, mendengar dongeng sebelum tidur, dan mencium aroma khas yang menenangkan dari tubuh ibunya. Semua itu kini hanya menjadi kenangan yang sesekali hadir dalam mimpinya.
Di sela-sela kepopulerannya, Pharrell sering merasa kosong. Ia memang mendapat cinta dari banyak orang, tetapi tidak ada yang bisa menggantikan cinta seorang ibu. Setiap kali melihat teman-temannya bersama orang tua mereka, hatinya kembali perih. Namun Pharrell tidak ingin larut dalam kesedihan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan hidup yang keras. Ia tahu bahwa menangis bukanlah kelemahan, melainkan cara untuk melepaskan beban. Dan malam itu, ia telah melakukannya di hadapan ribuan orang. Meski begitu, Pharrell tidak pernah berhenti berharap. Dalam setiap doanya, ia selalu meminta agar suatu hari nanti bisa kembali bertemu dengan ibunya. Baginya, doa adalah jembatan terkuat yang menghubungkan kerinduan dengan kenyataan. Setiap kali menyanyikan "Cinta untuk Mama", hatinya seakan lebih ringan. Lagu itu menjadi pelarian, sekaligus pengingat bahwa cinta kepada ibunya tak akan pernah padam. Bahkan ketika jarak dan keadaan memisahkan, cinta itu tetap hidup. Kadang ia menuliskan kenangan tentang ibunya dalam sebuah buku kecil. Buku itu sudah lusuh, tetapi selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Setiap coretan menjadi cara lain untuk meredakan rindunya. Di balik senyum yang selalu ia tampilkan di layar televisi, tersimpan seorang anak kecil yang selalu menanti pelukan hangat. Namun ia sadar, hidup harus terus berjalan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap kuat, karena hanya dengan cara itu ia bisa membanggakan ibunya. Dan malam itu, saat duduk sendiri di ruang ganti, ia tahu satu hal, ibunya pasti merasakan cintanya, meski jarak memisahkan. Sebab cinta seorang anak kepada ibunya tak pernah bisa diputus oleh apapun, bahkan oleh waktu sekalipun. Sesudah konser berakhir, Pharrell tak langsung pulang. Ia duduk termenung di balik panggung, menatap kosong ke arah tirai hitam yang baru saja menutup pertunjukan. Gemuruh tepuk tangan masih teringat jelas, tetapi bagi Pharrell itu semua terasa jauh. Yang ia rasakan hanyalah getaran rindu yang semakin dalam. Ia mengambil botol air mineral, meneguknya pelan, lalu menarik napas panjang. "Mama, aku sudah nyanyi buatmu malam ini," bisiknya lirih. Kata-kata itu seakan melayang ke udara, menuju langit yang diam-diam ia percaya bisa menyampaikan pesan hatinya kepada ibunya. Manajernya sempat menghampiri, menepuk pundaknya dengan lembut. "Kamu hebat sekali, Rel." Semua orang terharu. Pharrell tersenyum, namun hatinya tetap kosong. Ia tahu penampilannya sukses, tapi keberhasilan itu terasa hampa tanpa sosok yang paling ingin ia banggakan. Ketika semua orang di sekitarnya sibuk membereskan alat musik dan perlengkapan panggung, Pharrell justru berlutut sejenak. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Di balik keramaian itu, ia mengucapkan doa sederhana, doa yang sama selalu ia panjatkan setiap hari, semoga suatu saat bisa bertemu kembali dengan ibunya. Tangannya gemetar, suaranya bergetar. Namun doa itu menguatkannya. Ia percaya, setiap air mata yang jatuh akan berubah menjadi doa yang didengar oleh Tuhan. Dan dengan itu, ia merasa sedikit lebih tenang, meski rindu tetap menusuk. Ia teringat janji kecil yang pernah ia ucapkan kepada dirinya sendiri, "Aku akan terus bernyanyi, sampai Mama bisa mendengarku lagi." Janji itu yang membuatnya tetap berdiri di tengah kelelahan dan rasa sepi yang sering menghampirinya. Bagi Pharrell, panggung bukan hanya tempat untuk menghibur orang lain, tetapi juga ruang doa yang ia persembahkan untuk ibunya. Setiap nada, setiap lirik, adalah cara lain untuk menghubungkan hatinya dengan sang ibu yang jauh. Malam itu, sebelum benar-benar meninggalkan panggung, Pharrell berdiri sekali lagi, menatap ke arah kursi penonton yang sudah kosong.
Ia membayangkan ibunya duduk di sana, tersenyum dan memberi tepuk tangan paling meriah. Bayangan itu membuatnya tersenyum meski matanya masih basah. Suatu hari, Mama, suatu hari aku akan nyanyi langsung di depanmu, ucapnya pelan. Kalimat itu menjadi penguat yang ia genggam erat sebelum melangkah keluar. Dan saat pintu panggung ditutup, Farel tahu bahwa meski ia masih harus menunggu, cintanya akan selalu sampai kepada ibunya karena doa tidak pernah mengenal jarak. Hari-hari setelah konser itu terasa penuh kesibukan. Jadwal Farel semakin padat, undangan manggung datang silih berganti dari berbagai kota. Dari satu panggung ke panggung lain, ia terus bernyanyi, membawa suara emasnya ke hadapan banyak orang. Namun di balik senyum dan suara merdu yang ia tampilkan, ada kelelahan yang tidak semua orang bisa lihat. Perjalanan jauh, kurang tidur, dan rasa sepi sering kali menyergapnya. Apalagi ketika berada di hotel sendirian, ia hanya bisa menatap langit-langit kamar sambil memikirkan ibunya. Meski demikian, Farel tidak pernah mengeluh. Ia tahu perjuangannya ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarga yang selalu mendukungnya. Ia ingin menjadi anak yang bisa dibanggakan, bukan hanya di mata orang lain, tetapi juga di mata ibunya. Setiap kali ia berdiri di atas panggung, ia membayangkan ibunya menonton dari kejauhan. Bayangan itu membuatnya kuat, meski tubuhnya lelah. Ia percaya, setiap lagu yang ia nyanyikan pasti sampai kepada ibunya, meski tidak secara langsung. Di perjalanan panjang menuju kota-kota lain, ia sering menulis catatan kecil di buku yang selalu ia bawa. Catatan itu berisi doa, kenangan, dan pesan untuk ibunya. Ia tahu mungkin ibunya tak akan membacanya, tetapi menulis membuat hatinya lebih lega. Bu, aku nyanyi lagi malam ini. Semoga Mama dengar, tulisnya suatu kali. Tulisan itu sederhana, namun penuh makna. Ia tidak pernah bosan mengulang kata-kata yang sama, karena rindu memang tak pernah habis. Kadang di tengah perjalanan, ia menatap keluar jendela mobil, melihat pepohonan dan hamparan sawah yang dilewati. Dalam benaknya, ia membayangkan kampung halaman, membayangkan wajah ibunya. Itu membuatnya semakin semangat untuk terus berjuang. Perjalanan panjang itu memang melelahkan, tetapi juga menguatkan. Ia belajar bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang ia dapatkan, tetapi juga tentang siapa yang ia perjuangkan. Dan bagi Farel, perjuangan terbesarnya adalah untuk sang ibu. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat kembali momen ketika menyanyikan "Cinta untuk Mama". Lagu itu menjadi sumber kekuatannya, pengingat bahwa ia harus terus melangkah. Dan meski jalan di depannya masih panjang, ia percaya suatu hari nanti setiap langkah ini akan membawanya kembali ke pelukan yang paling ia rindukan. Malam itu, setelah tampil di sebuah kota kecil, Farel kembali ke kamar hotel. Tubuhnya lelah, namun matanya enggan terpejam. Ia membuka jendela, menatap langit malam yang bertabur bintang. Sunyi menyelimuti, hanya suara angin yang menemani. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk bantal kecil yang selalu ia bawa sejak lama. Bantal itu bukan sekadar benda, tetapi sahabat yang selalu menemaninya di setiap perjalanan. Di sanalah ia sering menumpahkan air mata yang tak bisa ia tahan. Tangis pun pecah. Farel menangis sejadi-jadinya, tanpa ada yang melihat. Ia merindukan ibunya begitu dalam, merindukan pelukan yang menenangkan, merindukan suara lembut yang dulu sering meninabobokannya. "Aku kangen, Bu," ucapnya sambil terisak. Kata-kata itu terputus-putus oleh tangis yang deras. Hanya tembok kamar yang menjadi saksi betapa rapuhnya ia malam itu. Di tengah tangisnya,
ia teringat kembali lirik lagu yang sering ia nyanyikan. Lirik itu seperti menyalakan kembali semangatnya. Ia sadar, meski menangis membuatnya lega, ia tidak boleh menyerah. Ia harus tetap kuat. Ia lalu mengambil buku catatannya, menulis kalimat sederhana, "Tangisku malam ini bukan tanda aku lemah, tapi tanda aku rindu. Aku akan terus bernyanyi untukmu, Bu." Setelah menulis, hatinya terasa sedikit lebih ringan. Ia menutup buku itu, meletakkannya di samping bantal, lalu mencoba memejamkan mata. Meski air matanya masih mengalir, senyum tipis mulai muncul di wajahnya. Bagi Farel, tangis di tengah malam adalah cara untuk membersihkan hatinya. Ia tahu besok pagi ia harus kembali tampil, tersenyum, dan bernyanyi dengan penuh semangat. Dan untuk itu, ia harus mengeluarkan semua kesedihan malam ini. Tangis itu akhirnya mereda, berganti dengan tidur yang tenang. Dalam mimpinya, ia kembali bertemu ibunya, kembali mendengar suara lembut yang selalu ia rindukan. Dan ketika fajar menyingsing, Farel bangun dengan hati yang lebih kuat. Karena ia tahu, meski jauh, cintanya kepada ibunya selalu menjadi cahaya yang menuntunnya melangkah. Pagi itu, setelah semalaman menangis, Farel harus kembali tampil di sebuah acara televisi. Riasan wajah menutupi bekas tangisnya, namun sorot matanya masih menyimpan cerita. Meski begitu, ia tetap tersenyum, menyalami orang-orang yang menyapanya, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi semalam. Ketika panggung sudah siap, ia dipanggil naik. Lampu sorot kembali menyinari tubuh mungilnya, membuatnya terlihat begitu berkarisma. Ia pun kembali bernyanyi dengan suara merdu yang memikat hati banyak orang. Namun bagi Farel, setiap kali ia bernyanyi, itu bukan hanya tentang nada atau lirik. Itu adalah suara hatinya. Suara yang ia persembahkan untuk seseorang yang begitu jauh, namun begitu dekat di dalam jiwanya, ibunya. Setiap nada yang ia keluarkan seperti doa yang ia kirimkan. Ia percaya, meski ibunya tidak berada di sana, suara itu pasti sampai karena cinta selalu menemukan jalannya. Penonton bersorak, bertepuk tangan dengan penuh kagum. Tetapi Farel tahu, tepuk tangan itu bukan tujuan akhirnya. Ia ingin ibunya yang merasakan semua ini, ingin ibunya tahu betapa keras ia berjuang untuk membanggakannya. Di balik panggung, ia duduk sendiri sebentar, menunduk, lalu berbisik pelan, "Aku nyanyi untuk Mama. Semoga Mama dengar." Kata-kata itu menjadi mantra yang selalu ia ulang setiap kali tampil. Suara hatinya tidak pernah berhenti berbicara, meski ia jarang bisa mengungkapkannya dengan kata-kata kepada orang lain. Ia memilih menyimpannya dalam nyanyian, karena hanya dengan cara itu ia bisa lega. Meski terkadang ia merasa rapuh, suara hatinya selalu menguatkannya. Ia tahu, di dalam dirinya ada cinta yang begitu besar, cinta yang membuatnya mampu menghadapi segala kesulitan. Dan malam itu, ketika ia pulang ke penginapan, ia kembali menulis dalam buku catatannya, "Suara hatiku akan terus bersuara lewat lagu. Karena hanya dengan begitu, aku bisa tetap dekat dengan Mama." Buku itu semakin penuh dengan coretan, dan bagi Farel, itu bukan sekadar tulisan, melainkan bukti bahwa cinta seorang anak kepada ibunya tidak pernah bisa padam. Dalam setiap langkahnya, Farel tidak pernah benar-benar sendirian. Ada banyak orang yang mendukungnya, mulai dari manajer, guru musik, hingga para penggemarnya yang selalu hadir memberi semangat. Dukungan itu seringkali menjadi penyemangat di saat ia merasa ingin menyerah. Ketika tubuh lelah, ketika hati rapuh, orang-orang di sekitarnya selalu berusaha menghibur dan menguatkan.
Namun ada satu hal yang tidak bisa mereka gantikan, kasih sayang seorang ibu. Meski begitu, Farel belajar untuk tetap bersyukur. Ia tahu, Tuhan mengirimkan orang-orang baik untuk menemaninya dalam perjalanan panjang ini. Setiap kali ia membaca komentar penggemar di media sosial, ia merasa hatinya sedikit lebih ringan. Banyak yang menuliskan doa dan harapan baik untuknya. Semoga sehat selalu, Farel. Semoga bisa bertemu Mama lagi, tulis salah seorang penggemar. Ucapan sederhana itu membuatnya terharu. Ternyata banyak orang yang ikut mendoakan pertemuannya dengan sang ibu. Itu membuatnya percaya bahwa ia tidak sendiri dalam doa. Kadangkala, ia merasa malu karena sering menangis. Namun orang-orang di sekitarnya selalu berkata, menangis itu bukan kelemahan, Rel. Itu tanda kalau kamu punya hati yang tulus. Kata-kata itu membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak perlu menutupi perasaannya. Ia boleh rapuh, boleh menangis, karena itu bagian dari dirinya. Dukungan itu membuatnya semakin kuat untuk terus melangkah. Ia belajar bahwa meski ibunya tidak ada di sisinya, ada banyak tangan yang siap menopangnya ketika ia hampir terjatuh. Setiap kali ia tersenyum di depan kamera, itu bukan sekadar senyum palsu. Itu adalah cara untuk menghormati semua cinta yang sudah diberikan orang-orang kepadanya. Dan dalam hatinya, ia berjanji, aku akan terus berjuang. Bukan hanya untuk Mama, tapi juga untuk semua yang percaya padaku. Hari-hari terus bergulir, namun rindu itu tak pernah surut. Setiap malam, ketika lampu kamar dipadamkan, rasa rindu kepada ibunya kembali datang, seperti ombak yang tak pernah berhenti menghantam pantai. Farel sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah ibunya juga merindukannya? Apakah ibunya pernah mendengar suaranya di televisi atau radio? Pertanyaan-pertanyaan itu sering membuatnya termenung lama. Kadang ia membayangkan ibunya menatap layar televisi dari kejauhan, tersenyum bangga melihatnya bernyanyi. Bayangan itu membuatnya sedikit tenang, seolah benar-benar nyata. Namun kenyataan tetap kenyataan. Ia masih harus menunggu, masih harus bersabar. Dan itu tidak mudah. Ada kalanya ia ingin berhenti sejenak, hanya untuk bisa merasakan pelukan hangat yang begitu ia rindukan. Tetapi setiap kali rasa lemah itu datang, ia kembali mengingat janjinya untuk terus bernyanyi, sampai ibunya bisa mendengarnya langsung. Janji itu adalah obor yang selalu menuntunnya melewati kegelapan. Rindu itu memang menyakitkan, tetapi juga menguatkan. Karena tanpa rindu, mungkin ia tidak akan sekuat sekarang. Rindu membuatnya terus berharap, terus berdoa, dan terus melangkah. Di tengah segala kesibukannya, ia selalu menyisihkan waktu untuk berdoa. Ia percaya doa adalah jalan yang tak pernah tertutup. Lewat doa, ia bisa berbicara langsung kepada Tuhannya, menitipkan rindunya kepada Sang Maha Penghubung. Ya Allah, jaga Mama untukku. Beri aku kesempatan untuk bisa memeluknya lagi, ucapnya lirih setiap malam. Doa itu menjadi teman setianya, bahkan lebih setia daripada siapapun. Karena hanya doa yang selalu ada, kapanpun ia butuhkan. Dan meski jarak masih memisahkan, ia tahu rindu itu akan selalu menjadi jembatan yang menghubungkannya dengan ibunya. Di tengah kesibukan yang tak pernah berhenti, Farel selalu menyimpan satu harapan besar, bertemu dengan ibunya. Harapan itu adalah cahaya yang tak pernah padam, meski seringkali redup karena keadaan. Setiap kali ia menutup mata, ia membayangkan pertemuan itu. Membayangkan saat ia berlari memeluk ibunya, menangis di pelukannya, lalu berkata, "Aku rindu, Bu." Bayangan itu begitu nyata,
membuatnya semakin yakin bahwa suatu hari akan menjadi kenyataan. Harapan itu tidak hanya miliknya. Banyak penggemarnya juga selalu mendoakan agar ia bisa segera bertemu dengan ibunya. Dukungan itu membuat harapannya semakin kuat, seolah bukan hanya ia yang menantikan pertemuan itu, tetapi ribuan hati yang ikut menanti. Ketika ia bernyanyi di panggung, ia selalu berbisik dalam hati, "Semoga Mama ada di antara penonton." Harapan itu membuatnya bersemangat, meski kenyataannya belum tentu demikian. Ada kalanya harapan itu membuatnya sedih, terutama ketika ia merasa semakin lama menunggu. Namun ia tidak pernah membiarkan kesedihan itu membunuh harapannya. Ia percaya, selama ia tetap berdoa dan berusaha, suatu hari nanti doa itu akan terkabul. Harapan itu juga yang membuatnya kuat menghadapi segala cobaan. Ia yakin, setiap tetes keringat dan air mata akan diganti dengan kebahagiaan yang besar. Harapan adalah nyawa, tulisnya di buku catatannya. Kalimat itu sederhana, namun penuh makna. Bagi Farel, tanpa harapan, hidup akan terasa kosong. Ia pun bertekad untuk terus menjaga nyala harapan itu, meski badai sekalipun datang menghantam. Ia percaya, selama harapan itu masih ada, ia tidak akan pernah benar-benar kalah. Dan malam itu, ketika ia menatap bintang di langit, ia berbisik pelan, "Mama, tunggu aku. Aku pasti akan menemukanmu." Kalimat itu menjadi doa sekaligus janji yang ia simpan dalam hatinya. Waktu terus berjalan, namun cinta dan rindu itu tidak pernah pudar. Setiap langkah yang Farel ambil selalu dipenuhi doa dan janji yang ia ikrarkan dalam hatinya. Janji untuk tidak pernah berhenti berusaha, tidak pernah berhenti bernyanyi, dan tidak pernah berhenti berharap. Ia tahu perjalanan ini tidak mudah, tetapi ia juga tahu bahwa setiap perjuangan pasti akan ada hasilnya. Ia percaya, suatu hari nanti ia akan melihat wajah ibunya lagi, bukan hanya dalam mimpi, tetapi dalam kenyataan. Janji itu yang membuatnya terus tersenyum meski hatinya sering terluka. Janji itu yang membuatnya terus berdiri di atas panggung meski tubuhnya lelah. Janji itu yang membuatnya terus bernyanyi meski air mata sering kali jatuh. Di hadapan ribuan orang, ia mungkin terlihat seperti seorang penyanyi muda berbakat yang penuh percaya diri. Namun di balik itu semua, ia hanyalah seorang anak kecil yang ingin membahagiakan ibunya. Dan ketika ia kembali menyanyikan "Cinta untuk Mama" di sebuah panggung besar, ia menutup matanya, membayangkan wajah ibunya, lalu berkata dalam hati, "Lagu ini untukmu, Bu. Aku janji tidak akan pernah berhenti mencintaimu." Air matanya kembali jatuh, tetapi ia tidak peduli. Karena air mata itu adalah saksi betapa tulus cintanya. Ia tidak ingin menutupi perasaan itu, karena cinta tidak pernah salah. Penonton kembali terharu, memberi tepuk tangan meriah. Namun sekali lagi, bukan tepuk tangan itu yang ia cari. Ia hanya ingin ibunya tahu bahwa cintanya tidak pernah pudar. Ketika lagu berakhir, Farel menunduk dalam, lalu berbisik pelan, "Aku janji, Bu. Suatu hari aku akan memelukmu lagi." Janji itu menjadi akhir dari lagu, sekaligus awal dari harapan yang baru. Harapan yang tidak pernah padam, harapan yang selalu menyala di dalam hati seorang anak kecil yang begitu merindukan ibunya. Dan malam itu, di tengah gemuruh tepuk tangan, dunia menjadi saksi, cinta seorang anak kepada ibunya adalah cinta yang paling murni, paling tulus, dan tidak akan pernah lekang oleh waktu.